Oh, ada yang tanya Ahab. Ahab ini emang lagi apa ya? Salah satu saham small mid caps yang cukup mulai dilirik nih sama beberapa investor. Bentar ya. Nah, karena dia adalah saham yang mati suri. Kalau misalnya kita ngeliat patternnya ini udah konfirmasi uptrend. Kalau teman-teman lihat patternnya ini udah konfirmasi uptrend, udah potensi naik sampai ke 137. Jadi kalau teman-teman hari ini juga tutupan close di breakout lagi. Ini ada target lagi di sini nih. Di angka 103, which is itu sangat-sangat dekat dari harga closing sekarang kan 99. Jadi ya nggak usah dianggap aja hitungan ini udah breakout. Kalaupun dia bakal naik sampai ke 137, teman-teman kalau misalkan mau beli, menurut saya masih nggak apa-apa, asalkan harus ini kan salah satu saham small mid caps ya. Jadi masuknya kalau misalkan banyak itu langsung kebaca lah, dalam tanda kutip langsung kebaca, jadi agak sulit. Lebih baik kalau teman-teman masuk jangan terlalu agresif masuknya, karena begitu nyangkut ya bahaya aja sih untuk Ahab itu tadi. Ada yang nanya Mari sama VCR. Oh, Mari itu hari ini salah satu saham idola ya selain Friend tadi, karena naiknya juga cukup tinggi loh. Teman-teman lihat kan secara volumenya banyak dikoleksi orang-orang, naik hampir 9% dalam satu hari. Dia udah konfirmasi keluar dari area sideways-nya. Nah, ini berarti kalau teman-teman mau beli, kalau kita ngelihat secara historisnya, ketika dia udah ada kenaikan signifikan, itu kan turunnya pelan-pelan nih. Ini turunnya pelan-pelan. Nah, ini kemungkinan bakalan sama nih. Kalau turun dia bakal pelan-pelan. Jadi naik 1 hari 2 hari, diturunin selama 1 minggu, balik ke angka supportnya di 196 misalkan. Jadi buat teman-teman, kalau misalkan udah punya, lebih baik saya sih rekomendasinya taking profit aja. Karena kalau misalkan nyangkut itu bakal cukup lama sih, bisa sampai ini ada berapa candle nih, ini kan candle-nya 5 sampai 10, bisa 2 minggu gitu candle-nya. Jadi ketika dia jebrot naik, pasti dia candle-nya bakal 1-2 minggu, agak lama gitu. MNCN apakah sudah patah tren? Kita lihat ya. Hari ini kayaknya internet saya agak lemot ya. Sebentar. MNCN hari ini, MNCN bukan patah tren sih sebutannya ini ya. Dia itu aslinya ranging jangka panjang banget. Rangingnya tuh dari sini nih, ini nih. Jadi ini tuh suka nipu nih. Rangingnya tuh panjang. Jadi beberapa kali dia breakout, tapi ternyata false breakout. Ini sempat breakout, false breakout. Saya coba gambarin ya. Ini kan pertamanya kelihatan gede banget. Ini agak kecil. Ini malah nggak kelihatan. Nah ini nih, orang ekspektasinya bakal breakout dari rangingnya. Ternyata balik lagi. Dan kalaupun turun, apakah dia downtrend? Menurut saya enggak sih. Ini soalnya sama nih kasusnya. Setelah dia setelah dia breakout, turun, dikiranya bakal downtrend, ternyata false breakout ke bawah. Ini juga sama. Ketika dia udah ngebreak ke atas, dikiranya turun, dan ternyata jebol, ternyata dia balik naik. Nah ini kemungkinan bakal sama nih di sini nih. Jadi kalau teman-teman mau coba spekulasi beli, di angka 905 itu merupakan support paling kuatnya dia. Itu untuk MNCN. Jadi di angka-angka sini nih merupakan support kuatnya. Terus ada lagi ASA. Adisarana. Tadi XLC-nya kan udah. ASA-nya itu hasilnya masih downtrend ya teman-teman. Walaupun sekarang kalau kita lihat, Walaupun kita lihat ini udah cukup terbatas si downtrendnya si ASA ini. Jadi dia jangka panjang dia masih downtrend. Nih masih turun, tapi jangka pendek dia udah, ini kan jangka panjangnya masih turun nih ya.
masih turun. Jadi masih potensi turun sampai ke bawah sini. Tapi kalau kita lihat jangka pendeknya, itu dia begitu di sini, dia bouncing up naik lagi. Berarti dia ngebentuk triangle nih. Nah, kalau misalkan potensi pembalikan arah, ini bentar lagi dia ada potensi untuk reversal balik lagi naik. Tapi sekarang kita lihat nih, ada pattern yang ngebentuk gak selain triangle-nya? Kan nggak ada. Jadi mungkin teman-teman, kalau misalkan mau masuk, saya sih lebih baik kasih rekomendasi kalau udah bener-bener konfirmasi naik. Karena kan memang kalau dibilang kita itu susah ya memprediksi untuk bisa beli benar-benar di bawah dan jual di atas. Kan kita lebih baik ngikut following the trend aja. Dan sekarang ini kan dari sisi MA20-nya, garis yang warna hijau ini, dia sudah mulai di garis-garis MA20 ini. Berarti ini bisa dijadikan salah satu sinyal kalau seenggaknya, walaupun dia nggak langsung berubah naik, dia bakal sideways dulu. Gitu. Jadi kalau misalnya mau akumulasi beli, nggak apa-apa, masuk aja ke ASA, tapi ini lebih ke midterm ya. Kalau saya ngelihat dari patternnya ini, dari pergerakannya ASA, kemungkinannya bakal agak lama untuk dia bisa balik arah gitu. BP, minum air dulu. Iya, ini saya sambil minum air putih. Bentar. BP. Nah, ini BP. BP dia potensi ngebentuk triangle nih. Kalau saya coba gambarin. Nah, ini kan triangle. Dan triangle-nya continuation lagi dari sini. Jadi kalau dia naik, kalau misalkan dia nge-break ya, gambarnya kelihatan nggak sih? Saya ganti garis putih deh. Nah, kalau misalkan dia konfirmasi balik ke sini, nembus angka 226 ini untuk si BP, dia berarti ada potensial upside itu bisa sampai ke angka ini nih, sampai ke 280. Dari harga sekarang 180 ya, berarti 100 perak ya, lumayan lah kalau teman-teman mau spekulasi. Ini kan kalau kita lihat kan 1 bulan ya pergerakannya. Jadi mungkin kalau dia konfirmasi nih, kalau dia konfirmasi mungkin 1 bulan ke depan bisa sampai ke angka 280. Berarti itu di bulan September pertengahan sampai akhir ya. Itu tadi untuk BP. Agro Bank Raya. Agro lagi agak turun, mungkin agak hati-hati ya yang sudah koleksi di bawah kemarin. Dia sih meskipun masih ada di atas MA20-nya, tapi saya ngelihat dari sisi volumenya itu merah semua dan volumenya kecil tapi turunnya cukup dalam. Ini agak bahaya nih. Berarti orang nggak ada yang mau nampung. Karena berarti orang kan nggak ada yang mau yang jual dikit tapi harganya turunnya dalam. Berarti bid offernya itu kan berarti kecil kalau kayak gini. Kalau bid offernya kecil berarti bisa diasumsikan bahwa nggak ada yang mau beli dan nggak ada yang mau jual. Nggak ada yang mau beli maksud saya. Yang jual ada walaupun nggak banyak, tapi yang beli pun nggak ada. Jadi kalau kayak gini patternnya kalau misalnya bisa turunnya bisa 805 ini bisa gampang ditembus nih. Ini kan angka supportnya ya 805 gitu. Mari tadi udah Akra boleh Akra dia kan cap and handle nih awalnya dia cap and handle, dia udah nembus target tapi turun, tapi kok patternnya jadi berubah. Yang sebelumnya cap and handle malah berubah jadi continuation bullish nih. Nah, jadi dia masih potensi naik, bisa naik lagi. Kalau ditanya naik lagi sampai ke berapa, kalau kita ngelihat dari patternnya, salah. Dia bisa naik sampai ke angka 1440. Cukup tinggi sih untuk Akra ini, kalau saya lihat ya. Tapi
Mungkin teman-teman agak sedikit hati-hati ya, karena kalau saya lihat dari patternnya ini, dari volumenya ini, ketika dia volume jual itu volume jualnya cukup lama nih. Ini kan baru 2 kali nih. Jadi kalau misalkan besok ternyata jebol ke bawah, lebih baik jangan dikoleksi dulu. Lebih baik kalau misalkan besok mau spekulasi beli nih di angka closing di 1185. Tapi kalau ternyata makin turun, lebih baik harus berani langsung cut loss meskipun baru turun 1%-an ya. Inco mungkin sama kayak Antam ya, dimana dijadiin sell on news karena story-nya udah selesai untuk yang kerjasama pabrik nikel untuk yang kerjasama dari negara China untuk supplier baterai electric vehicle-nya Tesla gitu. Jadi kalau kita lihat memang hari ini turun. Jadi kayaknya sama juga Antam, Inco sama Tins. Kita lihat ya Tins. Nah sama. Jadi patternnya ini kurang lebih pergerakannya mirip semua nih. Jadi mungkin teman-teman yang punya trio metal ini agak hati-hati ya. Nih gambarnya. Dharma kita lihat masih turun. Dia setelah jebol EMA 20-nya ini konfirmasi downtrend. Sekarang dekat-dekat EMA 100-nya nih. Agak hati-hati nih, kalau EMA 100-nya kejebol juga, dia berarti bisa turun bahkan sampai ke sini nih. Bisa sampai ke 580. Jadi agak cukup dalam ya turunnya. Mungkin teman-teman agak hati-hati kalau yang mau coba nyerok Dharma di bawah. Gitu. PNLF itu kemarin di 2 minggu yang lalu ya, itu kan sempat rame. Kalau kita lihat banyak story keluar, tapi saya sih nggak berani kasih rekomendasi buy dulu karena dia hari ini juga nembus supportnya dari EMA 20-nya yang sebelumnya dia ranging ternyata sekarang di bawah EMA 20-nya. Berarti ini patternnya menurut saya udah nggak menarik sama sekali sih untuk PNLF ini. Jadi mungkin teman-teman yang masih mau coba koleksi, lebih baik saya rekomendasi cari saham yang lain aja. Kayak Friend itu kalau mau antri di 100 itu masih boleh. Terus Seger, ada yang tanya Seger. Seger ini agak menarik nih. Potensi balik arah nih. Tapi mungkin agak lama sih nih. Kalau dia diem itu agak lama sih si Seger ini. Jadi mungkin kalau mau beli aja kalau sudah ada di atas angka 1180. Berarti itu dia at least bakal ranging kayak gini. Ini kan masih belum ranging nih. Sideways-nya masih jelek nih, masih kecil. Jadi nggak berasa kalau naik turunnya fluktuasi harganya nggak begitu kerasa. Jadi kalau misalkan mau beli, tunggu dia rangingnya di sini nih, 1180 sampai 1510. Gitu. Ada yang tanya kios. Wirk tadi udah ya. Untuk Wirk saya coba kios dulu. Kios dia masih uptrend, tapi teman-teman kios ini kayaknya lagi banyak diminati sama investor retail ya. Beberapa waktu kemarin saya juga sempat ngobrol, banyak yang ngomongin juga nih. Jadi as long as volumenya masih ada sih nggak apa-apa, masuk aja karena dia potensial upside-nya masih cukup besar ini untuk si kios. Dia udah nembus di atas EMA 20-nya, udah di atas EMA 100-nya, dan sekarang pun udah di atas EMA 200-nya. Jadi dia itu masih bergerak uptrend. Ini kan juga golden cross ya antara EMA 20 sama EMA 100-nya. Nih, yang ini nih. Ini kan golden cross. Jadi pasti dia masih bergerak uptrend untuk kios. MDKA itu karena naiknya udah dari orang-orang tuh spekulasi belinya tuh waktu di sini nih 38, pokok di bawah 4100. Jadi di 3800-an sampai 4000-an orang-orang udah spekulasi beli di sini. Dan ketika sekarang naik udah deket-deket area resistnya di taking profit.
Jadi kalau misalkan mau beli, sama nih, akumulasinya mending di 4.000 sampai 4.100 kalau mau masuk gitu. ADMR dia masih belum bisa konfirmasi ya untuk keluar dari area sideways-nya. Ini dia sempat mau keluar sideways, ternyata false breakout. Hari ini pun juga sama, malah turun 1%. Kalaupun mau beli, lebih baik tunggu di 1.700 lah untuk ADMR ya. Tumben ada yang tanya Telkom. Boleh deh, saya coba bahas Telkom. Jarang loh di live ini tanya saham-saham big caps. Pasti banyakannya saham-saham small mid caps. Karena juga saya ngelihat sekarang sih, karena ISG lagi premium, saham small mid caps yang banyak dimainin sama teman-teman investor yang retail gitu. Untuk Telkom dia pergerakannya udah premium ya, udah di atas. Jadi wajar menurut saya dia turun. Kalau misalkan mau koleksi, bahkan kalau bisa di bawah 4.200 dulu. Saya minta diskon aja di bawah 4.200. Di harga sekarang 4.500 tuh gak begitu atraktif menurut saya. Dan ini pun juga belum kelihatan bottomnya di mana. Hari ini baru turunnya dalam gitu. Topnya udah kelihatan, tinggal bottomnya nih mau bergerak di mana. Kalau saham-saham big cap gini lebih enak koleksi di bottomnya. Ini kan bottom terakhir di sini nih, di bawah angka 4.000. Ya kita ekspektasikan di 4.200 lah jadi bottomnya. Tapi kan kalau sekarang di 4.500 masih belum bottomnya nih, 4.400-an. Jadi lebih baik enaknya koleksi di dekat-dekat bottomnya dia. Gitu. Itu tadi untuk Telkom. Wirk. Wah, masih pengen dibahas Wirk ya. Wirk itu masih belum keluar sideways loh. Jadi mungkin teman-teman agak hati-hati ya. Hari ini tuh jualannya banyak karena orang-orang ekspektasi dia itu bakal break resisten di atas angka 610. Tapi pada kenyataannya tutupannya ditutup di bawah 610, bahkan di bawah 600, yang merupakan psychological numbers-nya. Jadi kalau saya lihat sih beli di harga sini itu menurut saya sangat-sangat riskan ya, betting banget kalau misalkan beli di bawah angka resistnya. Takutnya dia besok false breakout lagi, yang ada malah makin turun. Lebih enak ya kita koleksinya di sini-sini aja, di sini nih. Di 520 sampai 535 atau 540 nggak apa-apa. Kalau misalkan di 590, 580 menurut saya masih terlalu tinggi sih gitu. Medco tadi, tadi MDKA ding. Medco ini udah salah satu saham yang apa ya, bisa dikatakan berpotensi untuk bergerak naik walaupun secara fundamentalnya itu belum ada katalis apa-apa. Jatuhnya itu sama kayak saham digital, saham properti, saham konstruksi, di mana memang udah low base aja. Orang-orang jadi cari-cari beritanya gitu loh. Kalau kita lihat secara teknikal kan dia udah beberapa kali ngebentuk higher low nih. Ini dia low pertamanya, dia turun tapi lebih tinggi dari low yang pertama. Turun lagi tapi lebih tinggi dari low yang berikutnya. Jadi kalau misalnya mau beli, ya menurut saya sih lebih bijak untuk beli ketika udah dekat low berikutnya. Dan kalau teman-teman lihat ini kan kelihatan low-nya itu waktu dia nyentuh EMA 20 nih di sini. Ini ada EMA 20, dia kesentuh. Turun lagi dekat EMA 20. Jadi kalau misalkan teman-teman mau beli Medco ini, lebih enak kalau dia udah deket-deket EMA 20-nya atau garis yang warna hijaunya. Baru teman-teman boleh coba akumulasi beli gitu.